Ira, jangan pelit. Istri macam apa kamu membiarkan mertuanya dihina orang cuma gara-gara tas lama? Kalau kamu tidak mau transfer 5 juta malam ini, silakan angkat kaki. Aku butuh istri yang tahu hormat. Suami macam apa yang tega mengusir istrinya di tengah malam yang badai, hanya karena sang istri menolak membelikan tas seharga 50 juta untuk ibunya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya, menyisakan rasa perih yang lebih tajam dari sembilu. Malam itu, harga diri saya diinjak-injak, dianggap tak lebih berharga daripada selembar gengsi di arisan sosialita. Mereka pikir dengan mengusir saya, mereka akan menang. Mereka pikir tanpa saya, hidup mewah mereka akan tetap berjalan bak roda kereta kencana. Sayangnya, mereka lupa satu hal fatal, bahwa kunci brankas, sertifikat rumah, dan akses ke semua kartu kredit itu ada di tangan wanita yang baru saja mereka buang ke jalanan. Dan kehancuran mereka dimulai tepat saat pintu gerbang itu tertutup. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah hari ini. Sebelum kita masuk ke drama yang bikin darah mendidih ini, coba absen dulu di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari kota mana saja? Suara denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang sunyi itu. Seharusnya, makan malam adalah waktu yang hangat untuk keluarga. Tapi di rumah mewah bergaya Mediterania ini, udara terasa begitu dingin dan mencekik, seolah AC sentral disetel di titik beku. Saya, Indira, baru saja menelan suapan nasi terakhir saya dengan susah payah. Rasa lelah setelah seharian mengurus butik dan negosiasi dengan supplier kain masih menggelayut di pundak. Namun, belum sempat saya meneguk air putih untuk melegakan tenggorokan, suara cempreng Bu Widya memecah keheningan. Indira, kamu sudah lihat grup WhatsApp keluarga belum? Tanya Bu Widya tanpa menatap saya. Matanya terpaku pada layar ponsel keluaran terbaru, yang cicilannya baru saja saya lunasi bulan lalu. Jari-jarinya yang lentik dengan kuku bercat merah darah itu menggeser layar dengan agresif. Belum, Bu. Seharian ini butik ramai sekali. Ada masalah pengiriman bahan dari Solo? Jawab saya lembut, mencoba tetap sopan meski kepala berdenyut nyeri. Bu Widya mendengus kasar, meletakkan ponselnya di atas meja marmer dengan bunyi trak yang cukup keras. Makanya, jangan cuma sibuk cari uang receh. Lihat ini. Bu Siska, saingan ibu di arisan, baru saja posting foto unboxing tas Hermes baru. Lihat warnanya, gold to go. Dia pasti sengaja mau pamer pas arisan besok lusa buat jatuhkan mental ibu. Saya melirik sekilas ke layar ponsel itu. Sebuah tas mewah terpampang di sana. Indah, memang. Tapi harganya jelas tidak masuk akal untuk kondisi kami saat ini. Bagus, Bu, jawab saya singkat. Cuma bagus. Bu Widya menatap saya tajam. Alisnya yang dilukis tinggi terangkat. Ibu mau kamu belikan tas yang sama, tapi warna etoupe. Biar si Siska itu mati kutu. Ibu sudah tanya reseller langganan teman ibu, ada yang ready stock. Harganya cuma 50 juta. Saya tersedak air minum saya sendiri. 50 juta, Bu, untuk tas. Kenapa? Kamu keberatan? Nada bicara Bu Widya meninggi 1 oktav. Kamu kan pengusaha sukses. Butikmu ada 3 cabang. Masa buat mertua sendiri pelitnya minta ampun? Ingat Indira, kehormatan mertua itu kehormatan suami kamu juga. Saya menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. Bukan pelit, Bu. Tapi bulan ini cash flow butik lagi seret. Kita baru saja bayar perpanjangan sewa ruko 3 tahun sekaligus. Uang tunai yang ada cuma cukup untuk gaji karyawan dan operasional rumah ini. Lagi pula, lemari ibu kan sudah penuh tas. Bulan lalu Mas Damar sudah minta saya belikan Gucci buat ibu. Kan? Itu kan bulan lalu. Bu Widya menggebrak meja. Wajahnya yang penuh perawatan mahal itu memerah padam. Kamu ini ya, makin lama makin berani membantah. Apa gunanya punya menantu kaya kalau bikin mertua dihina orang karena tasnya ketinggalan zaman? Tepat saat itu, suara langkah sepatu loafer mahal terdengar mendekat. Damar, suamiku, muncul dari ruang tengah dengan wangi parfum maskulin yang menyengat. Rambutnya yang klimis disisir rapi ke belakang, dan kemeja slim fit yang ia kenakan terbuka 1 kancing di bagian atas. Penampilannya selalu sempurna, seolah dia adalah CEO perusahaan multinasional. Padahal pekerjaannya hanyalah proyekan yang tak pernah jelas hasilnya. Ada apa ini ribut-ribut?
Suara ibu kedengaran sampai garasi. Tanya Damar sambil memijat bahu ibunya, menenangkan wanita paruh baya itu. Istrimu ini, Mar? Masa ibu minta tas buat arisan dibilang gak ada uang? Katanya uangnya habis buat sewa ruko. Padahal ibu tahu butiknya ramai terus. Dia pasti bohong supaya bisa simpan uangnya sendiri. Adu bui dia dengan nada merengek yang dibuat-buat, persis seperti anak kecil yang tidak dibelikan permen. Damar menatap saya. Tatapan itu bukan tatapan suami yang rindu pada istrinya, melainkan tatapan atasan yang sedang mengaudit bawahan yang korup. Benar itu, Indira? Cuma 50 juta kok kamu perhitungan banget sama ibu. Darah saya mendidih. Cuma 50 juta. Mas? Kamu bilang, cuma? Mas, kamu sadar nggak? Listrik rumah ini, bensin mobilmu, perawatan ibu, sampai uang rokokmu itu semuanya aku yang bayar? Kamu nggak pernah kasih nafkah sepeser pun selama 3 tahun kita nikah. Dan sekarang kamu enteng banget minta 50 juta di saat bisnisku lagi butuh modal. Suasana hening seketika. Saya jarang mengungkit masalah uang. Tapi malam ini rasanya bendungan kesabaran saya jebol. Saya melihat rahang Damar mengeras. Egonya sebagai laki-laki yang hidup di bawah ketiak istri jelas terusik. Bukannya sadar atau meminta maaf, Damar justru melangkah maju mendekati kursi saya. Bayangannya menutupi lampu kristal di atas kami, menciptakan siluet yang mengintimidasi. Jaga mulutmu, Indira, desis Damar pelan namun penuh ancaman. Kamu mulai berani hitung-hitungan sama suami? Kamu pikir karena kamu yang cari uang, kamu bisa injak-injak harga diriku dan ibuku di rumah ini? Aku bicara fakta. Mas, saya berdiri, menantang tatapannya. Fakta apa? Fakta kalau kamu istri durhaka. Damar membentak, suaranya menggelegar memenuhi ruang makan. Tugas istri itu berbakti. Kalau ibu minta tas, ya usahakan. Gesek kartu kreditmu. Jangan banyak alasan. Kartu kreditku sudah over limit gara-gara kamu pakai buat modif mobilmu bulan lalu. Mas, kamu lupa? Teriak saya. Air mata kemarahan mulai menggenang di pelupuk mata. Bu Widya berdiri, menunjuk wajah saya dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Lihat Mar, istrimu ini memang gak tahu diuntung. Sudah, ceraikan saja dia. Masih banyak wanita lain yang antre mau jadi istrimu. Damar menatap ibunya, lalu kembali menatap saya dengan pandangan jijik. Dia mencengkeram lengan atas saya dengan kuat, sakit sekali rasanya. Tapi sakit di hati saya jauh lebih parah. Dengar baik-baik, Indira, ucap Damar dingin, napasnya yang berbau tembakau menerpa wajah saya. Aku kasih kamu pilihan. Transfer uang itu sekarang atau gesek kartu kreditmu untuk beli tas ibu malam ini juga. Kalau kamu menolak, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang. Aku nggak butuh istri pelit yang bikin malu keluarga. Jantung saya berdegup kencang. Di luar, suara guntur mulai terdengar bersahutan, seolah alam sedang bersiap menyambut drama tragis malam ini. Damar mengeratkan cengkeramannya. Matanya menuntut kepatuhan mutlak. Dia pikir saya akan takut. Dia pikir saya akan menangis dan bersujud memohon ampun. Tapi dia salah. Saya menatap manik matanya dalam-dalam, lalu perlahan menarik tangan saya dari cengkeramannya. Kamu yakin mengusirku, Mas? Tanya saya dengan suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan emosi. Kamu yakin mau aku pergi dari rumahku sendiri? Rumah ini rumah suami. Kamu pergi, atau turuti mau ibu? Bentak Damar final. Saya mengangguk pelan. Senyum getir tersungging di bibir saya. Baik, bisik saya. Kalau itu maumu. Tanpa bicara lagi, saya berbalik badan menuju kamar, bukan untuk mengambil dompet atau kartu kredit seperti yang mereka harapkan, melainkan untuk mengambil koper. Damar dan Bu Widya saling pandang dengan senyum kemenangan. Mengira gertakan mereka berhasil membuat saya tunduk. Mereka tidak tahu, saat saya melangkah menaiki tangga marmer itu, saya sedang menyusun rencana yang akan membuat mereka menyesali setiap kata yang baru saja mereka ucapkan. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer menggema di seluruh penjuru rumah, memecah tawa kemenangan yang sempat tercipta di ruang makan. Damar dan Bu Widya serentak menoleh ke arah tangga. Senyum di wajah mereka perlahan luntur, berganti dengan tatapan tak percaya saat melihat saya menuruni anak tangga terakhir sambil menyeret koper besar berwarna navy. Loh? Kok malah bawa koper? Kamu mau minggat beneran?
Tanya Bu Widya dengan nada mencemooh, seolah tindakan saya adalah lelucon paling menggelikan tahun ini. Dia kembali menyuapkan potongan daging rendang ke mulutnya dengan santai. Paling juga cuma mau ke rumah orang tuanya di kampung. Drama banget sih kamu, Indira. Damar berdiri, melangkah lebar menghalangi jalan saya menuju pintu utama. Tubuhnya yang tinggi menjulang menciptakan bayangan panjang di lantai. Mau kemana kamu? Aku suruh kamu ambil kartu kredit di kamar, bukan kemas baju. Saya berhenti, menatap wajah pria yang pernah saya cintai itu. Wajah yang kini terlihat asing, penuh dengan keangkuhan yang tak berdasar. Kamu yang minta aku pergi kalau aku tidak mau membelikan tas itu, kan? Jawab saya datar. Tidak ada lagi getaran dalam suara saya. Air mata yang tadi sempat menggenang sudah kering, digantikan oleh dinginnya kekecewaan yang membeku menjadi tekad. Aku memilih pergi, Mas. Wajah Damar memerah. Dia merasa otoritasnya ditantang. Tanpa aba-aba, dia menyambar gagang koper dari tangan saya dengan kasar, lalu menyeretnya paksa menuju pintu depan. Oke, kalau kamu mau main drama, kita mainkan sampai tuntas, teriak Damar. Dia membuka pintu utama lebar-lebar. Angin malam yang membawa butiran air hujan langsung menerpa wajah kami. Badai di luar sedang mengamuk, sejalan dengan badai di dalam rumah ini. Tanpa ragu sedikit pun, Damar mengayunkan koper saya dan melemparnya sekuat tenaga ke halaman yang basah. Brak! Koper itu mendarat di atas paving block yang tergenang air, terguling menyedihkan di bawah guyuran hujan deras. Pergi sana! Bentak Damar sambil menunjuk ke arah gerbang. Jangan harap aku bakal jemput kamu. Paling besok pagi kamu sudah nangis-nangis di depan pagar minta maaf sama ibu. Istri pembangkang kayak kamu memang perlu dikasih pelajaran biar tahu rasa. Saya tidak menjawab. Saya hanya merapatkan cardigan rajut yang saya kenakan, lalu melangkah keluar menembus tirai hujan. Dinginnya air langsung meresap ke dalam pori-pori kulit. Tapi entah kenapa, hati saya terasa jauh lebih dingin. Tunggu saja kehancuranmu, Mas. Batin saya dalam hati saat memungut koper yang basah kuyup itu. Sebuah taksi online yang sudah saya pesan 5 menit lalu. Saat saya masih di kamar, berhenti tepat di depan gerbang hitam rumah kami. Saya memasukkan koper ke bagasi dibantu sopir yang menatap saya iba. Sebelum masuk ke dalam mobil, saya menoleh sekali lagi ke arah teras rumah. Damar masih berdiri di sana, bersedekap dengan angkuh, sementara Bu Widya mengintip dari balik gorden jendela dengan tatapan sinis. Jalan, Pak, ucap saya lirih kepada sopir taksi. Saat mobil perlahan menjauh, menembus pekatnya malam dan derasnya hujan, saya mengeluarkan ponsel dari saku. Tangan saya yang basah dan gemetar membuka aplikasi mobile banking. Ada notifikasi tagihan kartu kredit yang belum dibayar, kartu tambahan yang dipegang Damar. Dengan satu tarikan napas panjang, saya menekan menu pengaturan kartu. Blokad. Deactivate secondary account. Konfirmasi. Layar ponsel berkedip, menampilkan tanda centang hijau. Akses keuangan mereka resmi terputus. Sementara itu, di dalam rumah yang kini terasa hangat kembali setelah pintu ditutup, Damar berjalan menuju sofa ruang tengah sambil mengibaskan tangannya yang basah terkena cipratan air hujan. Dasar perempuan manja, gerutu Damar sambil duduk di samping ibunya. Nanti juga dia sadar siapa yang butuh siapa. Tanpa status istriku, dia itu cuma pedagang baju biasa. Bu Widya tertawa renyah, kembali memegang ponselnya. Betul itu, Mar. Biarkan saja dia merenung di kos-kosan murah. Sekarang yang penting, tas ibu gimana? Arisan tinggal lusa lo. Kalau ibu nggak bawa tas baru, ibu bisa jadi bahan tertawaan si Siska. Damar menyandarkan punggungnya santai, merogoh dompet kulit di saku belakang celananya dan mengeluarkan kartu kredit platinum berwarna hitam. Kartu yang dia banggakan seolah hasil keringatnya sendiri. Tenang, Bu. Indira pergi bukan berarti uangnya ikut pergi. Kartu ini kan limitnya 100 juta. Cukup banget buat beli tas yang ibu mau, ujar Damar dengan senyum meremehkan. Buka websitenya sekarang, Bu. Kita pesan yang paling mahal. Biar Indira tahu, tanpa izin dia pun, kita tetap bisa hidup mewah. Mata Bu Widya berbinar tamak. Dengan cepat ia membuka situs butik langganan para sosialita. Jemarinya menari lincah di atas layar, memilih tas Hermes seri Lindi warna etoupe yang diidamkannya. Harganya tertera jelas, 52 juta rupiah. Ini dia.
Cantik banget, Mar. Seru Bu Widya histeris. Ayo bayar, cepat, takut diambil orang. Damar mengambil ponsel ibunya, memasukkan nomor kartu kredit 16 digit itu dengan percaya diri. Dia mengetik kode CVV, lalu menekan tombol Pay Now dengan gaya seolah sedang menandatangani kontrak miliaran rupiah. Selesai. Ibu tinggal tunggu paketnya, Dat. Ucapan Damar terhenti di tenggorokan. Di layar ponsel, lingkaran loading berhenti berputar. Bukan tanda centang hijau keberhasilan yang muncul, melainkan sebuah kotak dialog berwarna merah menyala dengan tulisan kapital yang menusuk mata. Kartu Anda telah dinonaktifkan oleh pemegang utama. Damar melotot. Matanya nyaris keluar. Dia mencoba menekan tombol try again. 2 kali. 3 kali. Hasilnya tetap sama. Kok nggak bisa? Suara Bu Widya mulai panik. Tangannya mencengkeram lengan Damar. Mar, kenapa merah terus? Itu tasnya tinggal 1 stoknya. Cepat bayar. Damar meneguk ludah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di pelipisnya meski ruangan itu ber-AC dingin. Dia menatap ibunya dengan wajah pucat pasi. Bu, kartunya mati. Mati apanya? Jangan bercanda kamu. Bu Widya merebut ponsel dari tangan Damar dengan kasar. Matanya melotot menatap layar yang masih menampilkan notifikasi penolakan transaksi itu. Jari-jarinya gemetar, mencoba menekan tombol refresh berkali-kali seolah layar sentuh itu bisa dipaksa menyerah. Namun, hasilnya nihil. Ini pasti salah sistem. Ban bodoh. Umpat Bu Widya histeris. Dia melempar ponsel itu ke sofa, lalu menatap Damar dengan napas memburu. Pakai kartu lain, Mar. Kamu kan punya banyak kartu di dompetmu. Damar mengusap wajahnya yang kaku. Dengan gerakan lambat, ia membuka dompet kulitnya yang tebal. Di sana berjejer berbagai kartu member game, kartu diskon restoran, dan kartu debit dari rekening pribadinya yang selama ini jarang ia sentuh. Tangan Damar gemetar saat menarik kartu debit berwarna biru. Ini rekening gajiku dari proyek terakhir 6 bulan lalu. Bu, gumam Damar ragu. Dia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya sendiri. Saat saldo muncul di layar, wajah Damar semakin kelabu. Angka yang tertera di sana sangat menyedihkan untuk ukuran gaya hidup mereka. 5.800.000 rupiah. Hanya itu sisa uang yang dia miliki setelah sisanya habis untuk memodifikasi velg mobil minggu lalu. Velg yang ia beli demi pamer di tongkrongan. Berapa isinya? Desak Bu Widya, melongok ke layar ponsel anaknya. 5 juta? Cuma 5 juta? Pekikannya melengking, membuat kaca jendela seolah ikut bergetar. Tas itu harganya 52 juta. Damar, 5 juta dapat apa? Tali tasnya saja nggak dapat. Damar terduduk lemas di sofa. Realitas menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Tanpa Indira, dia hanyalah singa ompong. Tidak ada lagi backup dana tak terbatas. Tidak ada lagi jaring pengaman. Kita nggak bisa beli tas itu, Bu. Suara Damar serak, nyaris tak terdengar. Uang kita nggak cukup. Indira, dia benar-benar memblokir semuanya. Nggak bisa. Bu Widya menggeleng panik, mondar-mandir di ruang tengah sambil memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Ibu sudah bilang di grup arisan kalau ibu bakal bawa surprise. Kalau ibu datang bawa tas lama, Siska bakal ketawa paling keras. Mau ditaruh di mana muka ibu? Mar, kamu mau ibumu ini mati berdiri karena malu? Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur menuju kehancuran sosial mereka. Arisan itu tinggal 2 hari lagi. Waktu semakin sempit. Tiba-tiba, Bu Widya berhenti mondar-mandir. Matanya terpaku pada layar ponselnya yang kembali ia pungut. Jarinya berhenti menggulir feed Instagram. Sebuah senyum lebar perlahan merekah di wajahnya yang tegang. Senyum yang terlihat mengerikan karena dipenuhi keputusasaan. Mah, lihat ini, bisiknya, suaranya bergetar karena antusiasme. Damar mendongak malas. Lihat akun ini. Gudang Luxury Reject. Bu Widya menyodorkan layar ponsel tepat ke depan hidung Damar. Mereka jual tas yang sama persis. Lindi warna itu. Katanya ini barang original reject pabrik. Cacat dikit nggak kelihatan mata. Makanya nggak lolos quality control butik resmi. Harga. Bu Widya menelan ludah. Matanya berbinar.
Cuma Rp4.999.000. Damar mengerutkan kening, skeptis. 5 juta? Dari 50 juta jadi 5 juta? Nggak masuk akal, Bu. Itu pasti palsu. Kamu jangan sok tahu, semprot Bu Widya. Baca captionnya. Sisa ekspor Eropa, bahan kulit asli 100%, lengkap dengan sertifikat dan kotak. Penjualnya bilang ini barang selundupan, makanya murah. Ini kesempatan emas, Mar. Tuhan masih sayang sama ibu. Damar menatap foto di Instagram itu. Secara visual, tas itu memang terlihat identik. Warnanya, bentuknya, bahkan aksesoris emasnya terlihat berkilau di foto. Dan yang terpenting, harganya pas dengan sisa saldo di rekeningnya. Tapi Bu, kalau ternyata barangnya jelek gimana? Tanya Damar ragu. Ah, kamu ini penakut persis bapakmu. Bu Widya mendengus kesal. Orang-orang arisan itu mana ngerti detail. Mar, yang penting logonya ada, warnanya sama, kotaknya oranye. Lagi pula, kita nggak punya pilihan lain, kan? Kecuali kamu mau sujud di kaki istrimu yang sombong itu malam ini juga. Kalimat terakhir ibunya menohok ego Damar tepat di ulu hati. Sujud pada Indira? Tidak akan. Dia lebih baik makan nasi garam daripada harus merendahkan diri di depan wanita yang sudah berani melawannya. Baik, Damar mengambil ponsel ibunya. Mana nomor rekeningnya? Biar aku transfer sekarang. Jari Damar menari di atas layar ponsel. Nominal Rp4.999.000 diketik, ditambah ongkos kirim kilat. Token dimasukkan. Transfer berhasil. Saldo di rekening Damar kini tersisa kurang dari Rp1 juta untuk hidup entah sampai kapan. Tapi setidaknya, harga diri ibunya terselamatkan, atau begitulah pikir mereka. 2 hari kemudian, hari H arisan. Sebuah paket besar terbungkus plastik hitam tebal tiba di depan pintu rumah tepat pukul 10 pagi. Kurir yang mengantarnya bahkan tidak menunggu tip, langsung tancap gas pergi. Bu Widya menyambar paket itu dengan mata berbinar-binar. Dia membawanya ke meja ruang tamu, meletakkannya dengan hati-hati seolah itu adalah bayi yang baru lahir. Damar berdiri di sampingnya, ikut merasa tegang. Ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Buka, Bu, perintah Damar. Bu Widya merobek plastik hitam itu dengan tidak sabar. Di dalamnya, sebuah kotak berwarna oranye khas brand Paris ternama terlihat meyakinkan. Ada pita coklat yang mengikatnya. Jantung Bu Widya berdegup kencang karena gembira. Lihat Mar, kotaknya asli. Warnanya oranye pekat. Seru Bu Widya. Dia perlahan membuka tutup kotak itu. Kertas tisu putih menyembul keluar. Dengan gemetar, dia menyibakkan kertas itu. Tas itu ada di sana. Warnanya eto pelembut, persis seperti di foto. Bu Widya memekik girang. Sempurna. Siska, bersiaplah kalah. Dia mengangkat tas itu keluar dari kotaknya, mendekatkannya ke wajah untuk mencium aroma kemewahan kulit asli Eropa yang biasa ia banggakan. Dia menghirup napas dalam-dalam. Namun, senyum di wajah Bu Widya seketika membeku. Bukan aroma kulit samak yang khas dan elegan yang menusuk hidungnya. Sebaliknya, bau menyengat seperti lem perekat sepatu murah dan plastik terbakar langsung menyeruak, memenuhi rongga hidungnya hingga membuatnya sedikit pusing. Bau apa ini? Gumam Damar, alisnya bertaut. Dia mendekat dan menyentuh permukaan tas itu. Teksturnya terasa licin. Terlalu licin. Tidak ada pori-pori alami selayaknya kulit hewan asli. Dan saat Damar membalik tas itu untuk melihat bagian bawahnya, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir dingin. Di salah satu sudut jahitan bawah tas, benangnya tidak lurus rapi. Ada satu simpul benang nilon murah yang mencuat keluar, kasar dan tajam. Seolah dijahit terburu-buru oleh tangan amatir di gudang pengap, bukan oleh pengrajin di atelier Paris. Bu! Panggil Damar pelan, suaranya tercekat. Jahitannya kok miring? Miring apanya? Matamu yang siwer. Sentak Bu Widya sambil menepis tangan Damar dari tas barunya. Dengan gerakan cepat dan kasar, ia mengambil gunting kuku dari atas meja, lalu memotong paksa benang nilon yang mencuat itu hingga pangkalnya. Nah, rapi kan? Kamu itu jangan bikin ibu panik. Ini barang reject. Wajar kalau ada cacat setitik dua titik. Yang penting dari jauh kelihatannya glowing.
Bu Widya membawa tas itu ke pelukannya, mengusap permukaannya yang licin dengan penuh kasih sayang, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa benda itu memang berharga puluhan juta. Namun, aroma lem yang menyengat itu kembali menguar, menusuk hidung, bersaing dengan wangi pewangi ruangan. Tapi baunya, Bu. Damar menutup hidungnya sedikit, wajahnya meringis. Ini baunya kayak lem paralon dicampur karet ban. Nanti kalau teman-teman ibu nyium gimana? Bawel kamu. Bu Widya mendengus kesal. Dia berlari kecil ke kamar riasnya, lalu kembali membawa botol parfum mahal, sisa-sisa kemewahan yang dibelikan Indira bulan lalu. Tanpa ragu, ia menyemprotkan cairan wangi itu berkali-kali ke permukaan tas. Krot krot krot, kabut parfum memenuhi ruangan, menciptakan campuran aroma aneh antara bunga melati mewah dan bahan kimia keras. Sudah, sekarang baunya wangi, seru Bu Widya puas, meski sebenarnya aroma itu justru membuat perut mual. Dia berputar di depan cermin besar, mematut dirinya yang sudah mengenakan dres brokat merah marun ketat. Korset di balik gaunnya menekan perutnya yang membuncit, membuatnya sesak napas demi terlihat ramping. Rambutnya sudah disasak tinggi ala nyonya besar, penuh dengan hairspray agar tak bergeser sedikit pun terkena angin. Lihat ibu, Mar. Siska pasti bakal kena serangan jantung lihat ibu sekeren ini. Gumamnya pada pantulan cermin, melatih senyum angkuh yang akan ia pamerkan nanti. Sementara itu, puluhan kilometer dari kekacauan beraroma lem itu, suasana yang bertolak belakang terjadi di sebuah eksklusif lounge Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hening, tenang. Hanya terdengar denting halus sendok teh beradu dengan cangkir porselen bone Cina. Indira duduk santai di sofa beludru berwarna krem, menatap landasan pacu lewat dinding kaca raksasa. Tidak ada lagi gurat lelah di wajahnya. Dia mengenakan setelan blazer linen warna oatmeal yang potongannya jatuh sempurna di tubuhnya, dipadukan dengan hijab voal senada. Simpel, tapi aura, mahalnya tak terbantahkan. Ponsel di meja bergetar pelan. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk. From, Bu Siska, Ketua Arisan. Mbak Indira cantik. Hari ini jadi datangkan ke acara charity arisan di Hotel Mulia? Kita butuh Mbak lo untuk simbolis penyerahan donasi yayasan. Ibu mertua Mbak juga datang katanya. Indira tersenyum tipis membaca pesan itu. Jari jempolnya menari di layar, mengetik balasan dengan tenang. Maaf sekali Bu Siska, saya berhalangan hadir. Ada perjalanan bisnis mendadak ke luar negeri untuk ekspansi butik. Tapi donasi sudah saya transfer atas nama pribadi ya, bukan atas nama keluarga Damar. Selamat bersenang-senang, Bu. Sen. Indira meletakkan ponselnya kembali, lalu iseng membuka fitur kamera. Dia mengambil foto paspor dan tiket bisnis kelasnya dengan latar belakang pesawat yang siap lepas landas. Dia mengunggahnya ke story WhatsApp dengan pengaturan privasi khusus. Hide from Damar, Bu Widya. Biarlah teman-teman arisan mertuanya yang melihat, biar mereka tahu kontrasnya nasib sang menantu yang dibuang dengan mertua yang sok kaya. Panggilan terakhir untuk penumpang tujuan Istanbul. Suara pengumuman bandara terdengar merdu. Indira menyesap habis Earl Grey tea-nya, mengangkat tas tote bag kulit aslinya yang lembut dan harum, lalu melangkah ringan menuju gerbang keberangkatan. Dia meninggalkan Jakarta, meninggalkan racun yang selama ini menggerogoti hidupnya. Kembali ke rumah mewah yang kini terasa suram. Bu Widya sudah berdiri di teras, menenteng tas Hermes palsunya dengan gaya menjinjing yang dibuat-buat agar logo hanya terlihat jelas. Keringat mulai membasahi bedak tebal di lehernya karena AC ruang tamu sudah dimatikan demi hemat listrik. Mar, ayo cepat. Nanti kita telat grand entrance-nya. Teriak Bu Widya tidak sabar. Damar keluar dari garasi dengan wajah tegang. Dia tidak membawa kunci mobil sportnya. Juga tidak memegang kunci Alphard yang biasa dipakai ibunya. Tangan kosong. Keringat dingin membasahi punggung kemejanya. Mana mobilnya? Kok kamu jalan kaki? Tanya Bu Widya heran. Matanya memicing silau terkena matahari siang. Damar menelan ludah yang terasa pahit. Dia tidak mungkin bilang bahwa pagi ini, saat ibunya masih tidur, dua orang debt collector berbadan kekar datang menarik paksa kedua mobil itu karena cicilannya nunggak 3 bulan. Cicilan yang biasanya dibayar Indira lewat auto debit yang kini sudah diblokir. Mobil lagi di bengkel semua. Bu, kemarin akinya soak dua-duanya. Mungkin karena jarang dipanasin. Bohong Damar, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Aku udah pesen taksi online premium kok.
Lebih enak, kita disupirin, ibu tinggal duduk manis kayak ratu. Bu Widya mendengus kecewa. Tapi waktu sudah mepet. Ya sudahlah. Yang penting mobilnya bagus dan bersih. Awas kalau bau rokok. Sebuah sedan hitam mengkilap, mobil sewaan aplikasi, berhenti di depan pagar. Damar membukakan pintu untuk ibunya. Bu Widya masuk dengan dagu terangkat tinggi, memeluk tas palsunya erat-erat seolah itu adalah nyawanya. Siap menaklukkan dunia, Bu? Tanya Damar saat duduk di samping sopir, mencoba terdengar optimis meski hatinya ketar-ketir. Bu Widya tersenyum lebar, menatap pantulan dirinya di kaca spion. Pasti, Mar. Hari ini, semua mata akan tertuju pada ibu. Mobil itu melaju meninggalkan rumah, membawa dua manusia yang sedang mabuk gengsi menuju panggung sandiwara mereka. Bu Widya tidak sadar bahwa panggung yang ia tuju bukanlah tempat penobatan ratu, melainkan tempat eksekusi sosial yang akan menghancurkan nama baiknya hingga tak bersisa. Lobi Hotel Bintang 5 itu berkilauan di bawah cahaya chandelier kristal raksasa yang menggantung megah di langit-langit. Aroma bunga lili segar dan pengharum ruangan beraroma white tea menyambut siapapun yang melangkah masuk, menciptakan atmosfer kemewahan yang tenang namun mengintimidasi. Pintu sedan hitam sewaan itu terbuka. Bu Widya turun dengan dagu terangkat setinggi mungkin, seolah ia baru saja turun dari kereta kencana kerajaan, bukan dari taksi online. Ia mengibaskan sedikit ujung dress brokatnya, lalu memastikan tas, kebanggaannya berada di posisi paling strategis. Di lengan kanan, sedikit ditekuk ke depan agar logo, samar itu bisa tertangkap mata siapa saja yang lewat. Ayo, Mar. Jalan di belakang ibu. Pasang wajah angku sedikit, jangan kayak orang susah. Bisik Bu Widya tajam tanpa menoleh. Damar mengangguk kaku. Ia merapikan kerah kemejanya yang mulai terasa lembab oleh keringat dingin. Di sekeliling mereka, tamu-tamu hotel yang berpakaian necis berlalu lalang, dan Damar merasa setiap mata seolah sedang menelanjanginya. Tahu bahwa dompet di saku celananya nyaris kosong. Langkah kaki Bu Widya berdentum mantap di atas lantai marmer Italia yang licin. Suara high heels-nya memecah kerumunan. Ia berjalan menuju private room Emerald, tempat arisan eksklusif itu digelar. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sensasi adrenalin membayangkan wajah iri teman-temannya sebentar lagi. Pintu ganda dari kayu mahoni itu dibuka oleh pelayan berseragam rapi. Seketika, suara tawa sopan dan denting gelas champagne dari dalam ruangan menyeruak keluar. "Selamat siang, Jeng Widya," sapa beberapa ibu-ibu, meski nada suara mereka terdengar basa-basi. Bu Widya masuk dengan senyum lebar yang sudah dilatih. Ruangan itu dipenuhi wanita-wanita paruh baya dengan pakaian branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di tengah ruangan, duduklah Bu Siska sang ketua arisan, mengenakan blazer putih bersih dengan bros berlian asli yang berkilau menyakitkan mata. "Wah, akhirnya datang juga primadona kita," sindir Bu Siska halus. Matanya langsung menyapu penampilan Bu Widya dari atas ke bawah. Tatapannya berhenti tepat di lengan kanan Bu Widya. Di tas etoupe itu, Bu Widya sengaja berjalan lambat menuju meja bundar utama. Dengan gerakan teatrikal, ia meletakkan tasnya di atas meja kaca, tepat di samping tas Chanel milik Bu Siska. "Buk." Bunyi tas itu saat menyentuh meja terdengar agak kosong. Berbeda dengan bunyi gedebuk berat dan mantap dari tas kulit asli yang padat. Namun, Bu Widya tidak peduli. "Maaf ya Jeng Siska, saya telat sedikit. Biasalah, tadi driver baru agak kagok bawa mobil," bual Bu Widya sambil mengibas tangan, padahal sopir taksi online tadi mengemudi dengan sangat lancar. "Oh ya, kenalkan, ini koleksi terbaru saya. Hadiah spesial dari menantu saya yang loyal itu loh." Ruangan mendadak hening. Musik jazz instrumen yang mengalun pelan seolah ikut berhenti. Puluhan pasang mata kini tertuju pada benda berwarna greige di atas meja itu. Ada jeda yang aneh. Bukan decak kagum yang terdengar, melainkan kesunyian yang membuat bulu kuduk Damar meremang. Dia berdiri canggung di pojok ruangan, matanya awas memperhatikan reaksi para sosialita itu. Dia melihat Bu Siska menyipitkan mata, lalu saling lirik dengan ibu di sebelahnya sambil menahan senyum miring. "Oh, jadi ini tas barunya, Jeng?" tanya Bu Siska. Suaranya terdengar terlalu ramah, tapi matanya dingin seperti es. "Warna etoupe ya? Gold hardware?" "Iya dong," jawab Bu Widya bangga, membusungkan dada. "Kulit Clemenche asli."
Aromanya saja masih keciumkan sampai situ. Bu Siska menghirup udara sedikit. Hidungnya berkerut samar. Iya, aromanya unik ya. Agak tajam. Beda sama tas saya yang beli langsung di Paris kemarin. Damar menahan napas. Bau lem dan campuran parfum itu. Mungkin karena masih baru keluar dari kotak. Jeng. Masih fresh banget. Elak Bu Widya cepat. Senyumnya mulai sedikit bergetar. Bu Siska berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya anggun namun mematikan. Seperti predator yang mengincar mangsa yang terluka. Dia berjalan memutari meja, mendekati tempat tas Bu Widya bertengger. Kebetulan sekali, Jeng Widya. Saya ini kan pecinta tekstur kulit. Saya hafal betul bagaimana rasanya grind kulit togo atau clemenche di ujung jari. Ucap Bu Siska pelan. Dia merogoh tas tangannya sendiri, mengeluarkan sepasang sarung tangan kain putih. Sarung tangan yang biasa dipakai kurator museum atau kolektor barang mewah agar minyak dari tangan tidak merusak barang. Wajah Bu Widya memucat seketika. Boleh saya pegang sebentar, Jeng? Saya penasaran sekali sama stitching atau jahitan di bagian pegangannya. Katanya kalau buatan pengrajin asli, jahitannya punya kemiringan yang khas dan sangat presisi. Pinta Bu Siska sopan, tapi nadanya jelas bukan permintaan, melainkan perintah untuk pembuktian. Damar ingin maju. Ingin menarik ibunya keluar dari sana, tapi kakinya serasa dipaku ke lantai. Silakan, jawab Bu Widya tergagap, keringat dingin mulai meluncur turun di balik punggungnya. Dia tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Bu Siska tersenyum penuh kemenangan. Dia mengenakan sarung tangan putih itu perlahan, lalu mengulurkan tangannya menuju tas yang diam-diam menyembunyikan cacat fatal di balik lapisan lem dan kepalsuan itu. Jari Bu Siska yang terbungkus kain putih menyentuh handle tas itu, bersiap menguak kebenaran di depan semua orang. Sentuhan itu terjadi dalam gerakan lambat yang menyiksa. Ujung jari Bu Siska yang terbungkus kain putih menelusuri permukaan tas etoupe itu, mulai dari bagian penutup hingga kelengkungan handle-nya. Ruangan itu begitu hening sampai-sampai suara napas Bu Widya yang tertahan terdengar seperti desis uap panci presto yang siap meledak. Gumam Bu Siska panjang. Matanya tidak lepas dari tekstur tas. Kulit clementia? Biasanya, kulit jenis ini punya butiran yang terasa rich dan agak kenyal saat ditekan. Tapi ini... Dia menekan jempolnya sedikit ke badan tas. Permukaan itu tidak membal. Malah melesak kaku seperti plastik keras. Jantung Damar serasa berhenti berdetak. Dia melihat keringat mengalir deras di pelipis ibunya, melunturkan foundation tebal yang menutupi kerutan di wajah wanita itu. Ini kok rasanya agak licin ya, Jeng? Lanjut Bu Siska. Suaranya terdengar polos namun mematikan. Dia mengangkat tas itu sedikit, menimbang-nimbangnya. Dan ringan sekali. Padahal hardware emas asli itu punya bobot yang mantap loh. Itu edisi Liquid. Jeng, teknologi baru dari Prancis. Potong Bu Widya cepat, suaranya melengking panik. Memang didesain biar nggak berat dibawa. Bu Siska tersenyum miring. Senyum yang membuat nyali siapapun ciut. Oh, begitu? Teknologi baru ya? Coba saya lihat jahitannya. Katanya saddle stitch asli itu punya kemiringan yang indah. Tanpa menunggu izin, Bu Siska menarik handle tas itu sedikit kuat untuk melihat bagian bawah jahitan yang tersembunyi. Gerakan itu tegas, gerakan seorang ahli yang sedang menguji kualitas. Dan saat itulah bencana terjadi. Suara itu tidak keras. Tapi di keheningan ruangan VIP yang kedap suara itu, bunyinya terdengar seperti tulang yang patah. Semua mata terbelalak. Lapisan luar handle tas yang ditarik Bu Siska tidak bertahan. Seperti stiker murah yang sudah lama, lapisan sintetis berwarna etoupe itu terkelupas memanjang, memisahkan diri dari intinya. Di balik kemewahan palsu itu, tidak ada kulit asli yang kokoh. Yang terlihat hanyalah bahan dasar berwarna abu-abu kusam yang berserat kasar, kombinasi antara karton padat dan busa murahan. Bu Siska terdiam, memegang serpihan kulit yang mengelupas di tangannya. Dia menatap bahan abu-abu itu, lalu menatap Bu Widya dengan alis terangkat tinggi. Loh, Jeng Widya? Suara Bu Siska memecah keheningan. Nadanya penuh pura-pura kaget. Ini, kulit Eropanya kok bisa dikupas kayak buah salak? Di dalamnya kok kardus. Detik berikutnya, ruangan itu meledak. Bukan ledakan bom, tapi ledakan tawa. Tawa yang tertahan, tawa yang ditutupi telapak tangan, hingga tawa yang lepas tanpa ampun.
Para sosialita itu saling sikut, berbisik keras tanpa mempedulikan perasaan Bu Widya lagi. Ya ampun, itu MAH bukan Hermes, tapi Hermes alias berantakan, celetuk seorang ibu bergaun biru. Kulit asli dari mana? Itu MAH kulit sintetis mangga 2. Baunya saja lem aibon. Timpal yang lain sambil mengipas-ngipas hidungnya, seolah baru menyadari bau menyengat itu. Wajah Bu Widya berubah warna dengan cepat. Dari pucat pasi menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Dia ingin merebut tas itu, ingin menyembunyikannya, tapi tubuhnya kaku karena syok. Dia berdiri terpaku di sana, menjadi tontonan, menjadi badut di istana yang dia impikan. Damar merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. Dia ingin lari, ingin menghilang, tapi pintu keluar terasa begitu jauh. Dia melihat ibunya gemetar hebat, bibirnya bergetar tanpa suara. Bu Siska meletakkan tas rusak itu kembali ke meja dengan jijik, lalu melepas sarung tangannya seolah baru saja memegang sampah kotor. Jeng Widya, Jeng Widya. Bu Siska menggeleng-gelengkan kepalanya prihatin. Kita di sini memang arisan, tapi kita menghargai kejujuran lo. Kalau memang mampunya beli barang KW Pasar Loak, ya bilang saja. Jangan ngaku-ngaku barang butik Eropa. Kan jadi malu sendiri kalau boroknya kelihatan begini. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada pukulan fisik. Bu Widya akhirnya tidak tahan lagi. Air mata kemarahan dan rasa malu tumpah membasahi pipinya. Namun, siksaan belum berakhir. Seorang ibu bertubuh subur yang duduk di ujung meja tiba-tiba bersuara lantang. Suaranya menembus keriuhan tawa itu. Tapi tunggu deh Jeng. Katanya tas ini hadiah dari menantu kesayangan yang kaya raya itu? Siapa namanya? Damar ya? Ibu itu menunjuk Damar dengan dagunya. Kalau menantunya memang sekaya itu, masa ngasih mertuanya barang sampah begini? Jangan. Ibu itu menatap Damar dengan tatapan menyelidik yang tajam, tatapan yang seolah mampu menembus isi dompet dan rekening bank Damar yang kosong melompong. Jangan-jangan selama ini cuma ngaku-ngaku kaya ya? Atau menantunya yang pelit? Atau memang sebenarnya nggak punya uang sama sekali? Tuduhan itu menghantam Damar seperti palu godam. Tatapan merendahkan dari puluhan pasang mata yang dihiasi bulu mata palsu itu membakar kulit wajahnya. Harga dirinya sebagai laki-laki, yang selama ini ia bangun di atas pondasi kebohongan, retak seketika. Sembarangan, sergah Damar, suaranya pecah karena panik bercampur emosi. Ia maju selangkah, melindungi ibunya yang masih terguncang. Kami ini korban. Istri saya, ya, istri saya yang beli tas ini. Dia pasti sengaja beli barang palsu buat permaluin ibu karena dia iri sama ibu. Damar melihat celah untuk menyelamatkan diri. Kambing hitam. Dia butuh kambing hitam, dan Indira adalah target paling empuk. Kalian gak percaya? Tantang Damar saat melihat tatapan skeptis Bu Siska. Biar saya telpon dia sekarang. Biar dia ngaku di depan kalian semua betapa busuk hatinya ngasih barang rongsokan ke mertua sendiri. Dengan tangan gemetar hebat, Damar merogoh ponsel dari sakunya. Matanya liar memindai ruangan, lalu tertuju pada layar TV LED 80 inci yang menempel di dinding ruang VIP, yang biasanya digunakan untuk presentasi yayasan. Mana remotenya? Saya sambungkan ke layar biar kalian semua lihat muka penipu itu. Damar menyambar remote di meja, dan dengan fitur screen mirroring, ia memproyeksikan layar ponselnya ke TV raksasa itu. Semua ibu-ibu sosialita terdiam, menahan napas menunggu drama selanjutnya. Di layar besar itu, terlihat nama kontak, Indira, sedang dipanggil via video call. Tut, tut. Nada sambung itu terdengar menggema lewat speaker ruangan yang jernih. Damar menyeringai licik. Dia sudah menyusun skenario. Dia akan memaki Indira, memaksanya mengaku salah beli, lalu memutus sambungan sebelum Indira sempat membela diri. Sempurna. Tut, klik. Panggilan tersambung. Namun, bukan wajah sembab di kamar kontrakan suram yang muncul di layar raksasa itu. Bukan pula wajah wanita depresi yang sedang menangis menyesali nasib. Cahaya keemasan menyeruak memenuhi layar 80 inci itu, begitu terang hingga membuat silau mata orang-orang di ruangan VIP yang remang. Di sana, di layar itu, tampak Indira. Wajahnya bersinar, kulitnya tampak glowing sehat diterpa matahari pagi. Dia mengenakan kacamata hitam oversized dan pashmina sutra yang melambai tertiup angin. Dan latar belakangnya itu bukan Jakarta.
Langit di belakang Indira dipenuhi ratusan balon udara warna-warni yang mengapung megah di atas hamparan lembah bebatuan unik. Cappadocia. Desis Busiska tanpa sadar, matanya membelalak kagum. Indira menyesap jus jeruk dari gelas kristal di tangannya, lalu menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap kamera dengan senyum santai yang mematikan. "Halo, Mas?" Suara Indira terdengar jernih Dolby Surround di seluruh ruangan. "Tumben nelpon pagi-pagi? Di sini jam sarapan lo. Kenapa? Kangen?" Damar membeku. Lidahnya keluh. Skenario yang ia susun hancur berantakan melihat kemewahan visual di depannya. Indira sedang menikmati royal breakfast di rooftop hotel gua berbintang di Turki, sementara dia terjebak di ruangan penuh orang yang menatapnya jijik. Kamu. Damar tergagap, keringat dingin membanjiri lehernya. Dia sadar semua mata kini membandingkan Indira yang berkelas dengan dirinya yang menyedihkan. "Kamu di mana?" teriak Damar akhirnya, mencoba merebut kembali kendali dengan amarah. "Kenapa kamu keluyuran? Dan kenapa kamu belikan ibu tas palsu? Lihat ini, tasnya rusak. Kamu sengaja kan mau bikin ibu malu di depan Bu Siska?" Damar mendekatkan kamera ponselnya ke tas rusak di meja, berharap Indira akan panik. Tapi Indira justru tertawa. Tawa yang renyah, lepas, dan terdengar begitu bahagia. "Tas palsu?" tanya Indira santai, sambil memotong sepotong keju premium di piringnya. Dia menatap lurus ke kamera, seolah menatap langsung ke jiwa Damar yang kerdil. Mas, kamu lupa ingatan atau gimana? Bukannya aku sudah kamu usir 3 hari yang lalu? Bukannya semua kartu kredit dan akses rekeningku sudah kublokir detik itu juga?" Suasana ruangan makin hening. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. "Diusir. Kartu diblokir." Wajah Damar berubah pucat pasi, lebih putih dari kertas tisu. Indira mendekatkan wajahnya ke kamera. Tatapannya menajam, menghilangkan senyum manisnya. "Jadi pertanyaannya, Mas, kalau kartuku mati, dan aku nggak ada di rumah, kalian beli tas rongsokan itu pakai uang siapa? Uang tabunganmu yang cuma sisa 5 juta itu ya? UPS ketahuan deh mampunya cuma beli barang KW." Kalimat Indira barusan menggantung di udara seperti asap beracun yang mencekik leher Damar. Suara tawa di ruangan itu berhenti total, digantikan oleh bisik-bisik yang jauh lebih menyakitkan, bisik-bisik penuh penghakiman. 5 juta. Jadi selama ini dia miskin. Duh, gaya selangit ternyata dompetnya sempit. Wajah Damar berubah merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan malu yang tak tertahankan. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menekan tombol merah di layar ponselnya untuk memutus sambungan video call itu. Ini hoax. Akun istri saya dihack. Jangan percaya, teriak Damar panik, jarinya menyentuh layar dengan membabi buta. Namun, sebelum jempol Damar berhasil menekan tombol end call, sebuah tangan yang terbungkus sarung tangan putih menahan pergelangan tangannya dengan cengkeraman yang mengejutkan kuatnya. "Itu tangan Bu Siska." "Tunggu dulu, Mas Damar," ucap Bu Siska dingin. Matanya menatap tajam ke manik mata Damar. Senyum miring yang mengerikan tersungging di bibir merahnya. "Kenapa buru-buru dimatikan? Kami semua masih ingin mendengar kabar dari Jeng Indira. Jarang-jarang lo dia mau bicara jujur begini. Biarkan dia bicara." Bu Siska memberi isyarat mata pada 2 orang pelayan hotel berbadan tegap yang berdiri di dekat pintu. Mereka maju selangkah, membuat Damar ciut nyali dan terpaksa menurunkan tangannya. Ponsel itu tetap terhubung ke layar raksasa. Di layar, Indira menyesap jusnya lagi dengan santai, seolah dia sedang menonton pertunjukan sirkus paling lucu sedunia dari kursi VVIP. "Terima kasih, Bu Siska." Suara Indira terdengar merdu namun menusuk. Dia menatap lurus ke kamera, tatapannya menyapu seluruh ruangan, seolah menelanjangi satu persatu kemunafikan yang ada di sana. "Ibu-ibu sekalian, maaf ya saya tidak bisa hadir di sana untuk melihat langsung wajah bahagia suami dan mertua saya saat pamer tas plastik itu," sindir Indira halus. "Tapi mumpung kita semua berkumpul di sini, saya rasa sudah waktunya kita luruskan satu hal. Selama ini, Bu Widya selalu cerita kalau anaknya, Damar, adalah konsultan bisnis sukses yang sibuk meeting, kan?" Kamera menyorot wajah Bu Widya yang kini memucat, bibirnya gemetar hebat tanpa suara. "Faktanya," lanjut Indira dengan nada tegas,
Suami saya ini pengangguran profesional. Sudah 3 tahun dia tidak punya pekerjaan. Kantor? Yang dia bilang sering dia datangi itu sebenarnya cuma warkop tempat dia main game online seharian. Semua uang yang dia pakai untuk traktir teman-temannya, untuk beli bensin mobil, bahkan untuk beli rokok yang dia hisap setiap hari itu semua uang saya. Uang dari keringat saya mengurus butik dari pagi sampai malam sementara dia tidur mendengkur di rumah. Bohong! Itu bohong! Teriak Damar parau, mencoba membela diri meski suaranya terdengar putus asa. Aku punya investasi. Aku main saham. Investasi bodong maksudmu? Potong Indira cepat, matanya berkilat tajam. Rekeningmu saja isinya sisa 5 juta. Mas, itu pun sisa uang kembalian dari bengkel modifikasi bulan lalu yang kamu minta paksa dari aku. Ruangan VIP itu riuh rendah. Ibu-ibu sosialita menutup mulut mereka, kaget setengah mati. Citra keluarga kaya raya dan harmonis yang selama ini dibangun Bu Widya runtuh dalam hitungan detik. Indira belum selesai. Dia mengarahkan pandangannya pada sosok mertuanya yang kini terlihat menyedihkan di samping meja prasmanan. Dan untuk ibu mertuaku tersayang, Bu Widya, panggil Indira lembut tapi mematikan. Mobil Alphard yang biasa ibu pakai pamer ke arisan, itu ditarik Lea Singh tadi pagi kan? Tentu saja ditarik. Karena yang bayar cicilannya selama ini saya. Begitu saya stop bayar, ya diambillah. Bedak mahal di wajah ibu, baju brokat yang ibu pakai, sampai suntik botox di dahi ibu bulan lalu semuanya gesek kartu saya. Cukup, Indira, cukup. Pekik Bu Widya histeris, tangannya memegangi dada kiri, napasnya tersengal-sengal dramatis. Kenapa, Bu? Malu? Tanya Indira tanpa ampun. Lebih malu mana sama saya yang ibu usir tengah malam cuma karena menolak belikan tas? Atau malu sama teman-teman ibu yang sekarang tahu kalau ibu sebenarnya cuma parasit yang hidup dari uang menantu yang ibu hina-hina? Tubuh Bu Widya limbung. Kakinya tak kuat lagi menopang beban kenyataan yang begitu berat. Dengan gerakan teatrikal, yang mungkin setengahnya asli karena syok, dia merosot jatuh ke lantai karpet tebal hotel. Bro, ibu! Damar berteriak, berlutut memegang tubuh ibunya yang pura-pura pingsan dengan mata terpejam rapat namun kelopak matanya masih bergetar. Suasana kacau balau. Tapi Indira di layar sana tetap tenang, dingin, tak tersentuh. Dia meletakkan gelas jusnya, lalu menatap Damar yang sedang panik di lantai. Nikmati pestanya ya, Mas. Oh satu lagi, jangan repot-repot pulang ke rumah. Kode gerbang sudah kuganti, dan sistem keamanan sudah kusetel untuk mengenali wajahmu sebagai penyusup. Barang-barang kalian sudah dipak di kardus basah di pos satpam. Ucap Indira datar. Damar mendongak, menatap layar dengan mata merah penuh kebencian dan ketakutan. Kamu nggak bisa lakukan ini. Itu rumahku juga. Indira tersenyum miring. Senyum terakhir yang menandakan kemenangan mutlak. Baca lagi perjanjian pranikah kita. Mas, rumah, mobil, dan semua aset bisnis adalah milikku. Kamu masuk ke hidupku cuma bawa badan. Dan kamu akan keluar cuma bawa badan. Pengacaraku akan kirim surat cerai besok pagi. Bye. Layar TV raksasa itu mendadak hitam. Klik. Sambungan terputus. Keheningan yang tersisa di ruangan itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Hanya terdengar suara dengungan AC dan napas memburu Damar yang terdengar jelas di tengah puluhan pasang mata yang menatapnya seperti menatap bangkai tikus di tengah pesta mewah. Layar hitam TV itu memantulkan wajah-wajah tegang di ruangan VIP. Tapi yang paling hancur adalah wajah Damar. Dia masih berlutut di lantai, napasnya memburu, sementara Bu Widya yang tadi pingsan, kini perlahan membuka matanya, menyadari bahwa aktingnya tidak memancing simpati siapapun, melainkan hanya menambah rasa jijik. Mas Damar, suara Bu Siska memecah keheningan. Nadanya datar, tanpa emosi, seperti sedang bicara pada pelayan yang memecahkan piring mahal. Tolong bawa ibumu keluar. Acara ini untuk donatur terhormat, bukan untuk Yah, kalian tahu sendiri posisinya. Dua petugas keamanan hotel yang bertubuh kekar melangkah maju, memberikan gestur tangan yang sopan namun tegas ke arah pintu keluar. Mari, Pak. Lewat pintu samping agar tidak mengganggu tamu lain. Damar menarik tangan ibunya dengan kasar. Bangun, Bu. Jangan bikin malu lagi. Desisnya. Bu Widya terhuyung berdiri, memegangi tas palsunya yang kini terlihat seperti sampah basah.
Mereka berjalan menunduk melewati deretan meja bundar itu. Rasanya seperti berjalan di atas bara api. Tatapan mata para sosialita itu menusuk punggung mereka, diiringi bisik-bisik yang terdengar seperti dengungan lebah beracun. Sesampainya di lobi, manajemen hotel melarang mereka menunggu di area sofa tamu. "Maaf Pak, area ini khusus tamu yang menginap. Silakan menunggu jemputan di area drop-off luar," ucap resepsionis dingin. Mereka terbuang ke teras luar. Langit Jakarta seolah ikut menghukum mereka. Hujan deras mengguyur tanpa ampun, disertai angin kencang yang membuat air tempias membasahi pakaian mereka. Damar merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Dia membuka aplikasi taksi online. Saldo e-walletnya kosong. Kartu kreditnya mati. Uang tunai di dompet tinggal lembaran ribuan yang lusuh. Dia terpaksa memesan layanan taksi paling murah, mobil kecil yang ratingnya rendah. "Kok pesannya yang murah sih, Mar? Ibu nggak mau naik mobil sempit?" Protes Bu Widya saat melihat jenis mobil yang dipesan di layar ponsel Damar. Dia mencoba merapikan rambut sasaknya yang mulai kempes terkena uap air hujan. "Diam, Bu," bentak Damar, suaranya pecah di antara deru hujan. "Sadar diri, kita nggak punya uang. Uangku habis buat beli tas sampah itu." Damar menunjuk tas di pelukan ibunya dengan penuh kebencian. Tas lindi palsu itu kini mulai menunjukkan rupa aslinya. Terkena percikan air hujan, lem perekatnya mulai luntur, mengeluarkan bau kimia yang semakin menyengat, bercampur dengan bau aspal basah. Sebuah mobil city car penyok berwarna abu-abu berhenti di depan mereka. Sopirnya tidak turun membukakan pintu. Damar dan Bu Widya harus berlari kecil menembus hujan, berebut masuk ke kursi belakang yang sempit dan berbau apek rokok. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil itu neraka. "Gara-gara kamu, Mar?" Bu Widya menangis, tapi bukan tangisan sedih, melainkan tangisan marah. "Coba kamu bisa didik istrimu. Coba kamu nggak jadi pengangguran. Ibu nggak akan dihina begini sama si Siska." "Salah ibu juga," balas Damar tak kalah sengit, matanya menatap jalanan macet dengan nanar. "Coba ibu nggak gila hormat. Coba ibu nggak maksa beli tas itu. Kita masih bisa tinggal enak di rumah, makan gratis, tidur nyenyak. Sekarang lihat, Indira ngamuk, kita habis. Ibu kan cuma mau dihargai. Tugasmu itu bikin ibu bangga." "Bangga apanya? Kita jadi badut satu kota." Perdebatan itu terus berlanjut tanpa henti, saling lempar kesalahan, tanpa ada satupun yang mau berkaca bahwa keserakahan merekalah penyebabnya. 1 jam kemudian, mobil taksi itu berhenti di depan gerbang tinggi rumah mewah bergaya Mediterania tempat mereka tinggal selama ini. Hujan masih turun rintik-rintik. "Bayar Pak, 50.000, kata sopir taksi ketus. Damar mengorek saku celananya, mengumpulkan recehan terakhir yang dia punya, lalu memberikannya pada sopir itu tanpa tip. Mereka turun, berdiri di depan gerbang besi hitam yang kokoh itu. "Untung kita sudah sampai rumah," gumam Bu Widya sambil menggigil, memeluk tubuhnya sendiri. "Nanti kamu bujuk Indira lagi. Bilang kita hilaf. Dia itu bodoh. Pasti mau maafin kamu kalau kamu rayu sedikit." Damar melangkah menuju panel intercom dan kipat digital yang tertanam di pilar pagar. Dia menekan kombinasi angka yang sudah dia hafal di luar kepala, 102019. Tanggal pernikahannya dengan Indira. BF. Lampu indikator di panel itu berkedip merah cepat. Suara robotik wanita terdengar dari speaker kecil. "Kode. Akses dito." Jantung Damar mencelos. Dia mencoba lagi. Mungkin jarinya terpeleset karena basah. 102019. "Kode. Peringatan keamanan." "Kenapa, Mar? Rusak?" tanya Bu Widya panik, menendang-nendang pagar besi itu. "Indira. Buka. Ini ibu. Jangan kurang ajar kamu mengunci mertua di luar." Damar mencoba menekan bel, tapi tidak ada suara. Kabelnya sudah diputus dari dalam. Dia mencoba mendorong gerbang itu, tapi sistem hidroliknya terkunci mati. Dia mengintip dari celah pagar. Rumah itu gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala, seolah kehidupan di dalamnya sudah dicabut paksa. "Dia serius, Bu?" bisik Damar, suaranya bergetar ngeri. Dia beneran ganti kodenya? "Nggak mungkin. Dobrak, Mar.
Ini rumah anakku juga. Teriak Bu Widya histeris, memukul-mukul besi dingin itu sampai tangannya sakit. Tas palsunya jatuh ke genangan lumpur di bawah kaki. Tapi dia sudah tidak peduli lagi. Tiba-tiba, dari arah pos satpam komplek yang letaknya tak jauh dari rumah mereka, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Srah. Suara sepatu bot karet melibas genangan air. Damar menoleh. Pak Asep, satpam komplek yang biasanya ramah dan sering disuruh-suruh Damar beli rokok, kini berjalan mendekat dengan wajah kaku tanpa senyum. Di tangannya, dia membawa sebuah amplop coklat tebal yang disegel lakban, dan di belakangnya, terlihat tumpukan kardus mie instan yang basah kuyup ditumpuk asal-asalan di pinggir jalan. Pak Asep berhenti tepat di depan Damar, tidak menyapanya dengan sebutan, Den, atau, Bos, lagi. Pak Damar, ucap Pak Asep datar, menyodorkan amplop itu. Bu Indira pesan, Bapak dan Ibu dilarang keras memasuki area pekarangan rumah ini lagi mulai detik ini. Wajah Bapak sudah masuk daftar hitam keamanan komplek. Damar menatap amplop itu, lalu menatap tumpukan kardus basah di belakang Pak Asep. Itu apa, Pak? Tanya Damar terbata, menunjuk kardus-kardus itu. Pak Asep menatap tumpukan kardus itu sekilas, lalu kembali menatap mata Damar dengan tatapan kasihan bercampur tegas. Itu barang-barang pribadi Bapak dan Ibu. Baju-baju, sepatu, semuanya sudah dikeluarkan. Bu Indira bilang. Pak Asep menjeda kalimatnya sejenak, seolah ragu menyampaikan pesan yang begitu kejam namun pantas itu. Beliau bilang, sampah harus ditaruh di tempatnya. Damar merobek amplop coklat itu dengan kasar di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Kertas di dalamnya sudah agak lembab, tapi tulisan tinta hitam di atas kop surat pengacara itu masih terbaca jelas, menusuk matanya seperti jarum panas. Gugatan cerai peringatan pengosongan aset. Di halaman kedua, terlampir salinan dokumen yang selama ini Damar lupakan, atau sengaja ia lupakan karena arogansinya, perjanjian pranikah. Pasal demi pasal yang mengatur pemisahan harta tercetak tebal di sana. Rumah, mobil, tabungan, hingga keuntungan bisnis butik, semuanya adalah hak milik Indira sepenuhnya. Nggak mungkin. Damar meremas kertas itu hingga hancur menjadi bubur di genggamannya. Gono gini. Harusnya aku dapat gono gini. Aku suaminya. Gimana, Mar? Kita dapat pesangon kan? Rumah ini dibagi dua kan? Bu Widya mengguncang bahu anaknya. Matanya liar penuh harap. Damar menatap ibunya dengan tatapan kosong, tatapan orang yang baru sadar bahwa ia telah menggali kuburannya sendiri. Nggak ada, Bu. Nol. Kita nggak dapat apa-apa. Kita benar-benar jadi gelandangan. Bu Widya menjerit histeris. Suaranya kalah oleh dentuman petir yang membelah langit malam. Tubuhnya merosot di aspal basah, duduk di antara tumpukan kardus mie instan yang berisi sisa-sisa harga diri mereka. Di kejauhan, lampu rumah mewah itu tetap mati, dingin, dan tak tersentuh. Seperti hati pemiliknya yang sudah tertutup rapat. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi menerobos masuk lewat kaca etalase yang bening berkilau. Aroma bunga lili segar dan wangi new clothing memenuhi udara di sebuah ruko 3 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan. Klek, klek, klek. Suara shutter kamera wartawan bersahutan saat gunting pita emas memotong pita peresmian. Selamat ya, Bu Indira. Butik Dira Signature cabang kelimanya megah sekali. Seru seorang wartawan. Indira berdiri di sana, mengenakan gamis sutra rancangannya sendiri yang berwarna champagne. Wajahnya tidak hanya cantik, tapi bercahaya. Tidak ada lagi beban di pundaknya. Tidak ada lagi kerutan lelah memikirkan tagihan kartu kredit suami yang membengkak. Senyumnya tulus. Matanya berbinar menyapa para kolega bisnis yang datang membawa papan bunga ucapan selamat. Di sampingnya, Bu Siska, mantan ketua arisan mertuanya, datang membawa buket bunga besar. Indira, Tante bangga sekali sama kamu. Untung kamu cepat lepas dari keluarga parasite itu. Lihat kamu sekarang, makin sukses, makin bersinar. Indira tersenyum lembut, menerima bunga itu. Terima kasih, Tante. Ini semua berkat keberanian untuk melepaskan hal yang menyakitkan. Sementara itu, di sudut kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau selokan mampet, matahari siang terasa menyengat kulit. Damar menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan lengan kemeja yang sudah kumal dan kekuningan di bagian kerah. Di punggungnya,
Ia menggendong tas ransel berat berisi brosur penawaran internet murah. Dia berjalan dari pintu ke pintu, mengetuk pagar rumah orang. "Permisi, Bu, mau tawarkan wifi murah?" "Nggak butuh. Pergi," bentak pemilik rumah, membanting pagar tepat di depan wajah Damar. Damar menghela napas panjang, menatap sepatunya yang solnya mulai lepas. Dulu dia duduk di balik kemudi mobil sport. Sekarang dia harus berjalan kaki puluhan kilometer setiap hari hanya untuk mengejar target penjualan yang tak pernah tercapai. Kakinya lecet, tapi hatinya lebih perih. Di kontrakan petak yang pengap, Bu Widya duduk di lantai beralaskan tikar plastik yang sudah robek. Tidak ada lagi dress brokat atau sasak rambut tinggi. Rambutnya kini beruban dan diikat asal-asalan. Di depannya, terhampar nampan berisi gorengan dan kue cucur yang ia jajakan di pasar subuh tadi. "Hih, Bu Widya, kuenya kok keras banget sih? Nggak laku ini MAH," cibir tetangga kontrakan yang lewat. Bu Widya hanya bisa menunduk, tidak berani membalas. Matanya tertuju ke sudut ruangan. Di sana, tergeletak sebuah benda yang dulu menjadi awal kehancurannya. Tas Hermes palsu berwarna etoupe itu. Kulit sintetisnya sudah mengelupas parah di mana-mana, warnanya pudar, dan bentuknya sudah tidak karuan. Tas yang dulu dibanggakan setengah mati itu, kini berakhir menyedihkan menjadi wadah tempat Bu Widya menaruh bawang merah dan cabai busuk sisa dagangan. Benda itu menjadi saksi bisu, monumen peringatan akan kesombongan yang menghancurkan tuannya sendiri. Damar pulang, melempar tas kerjanya, lalu duduk di samping ibunya tanpa kata. Mereka makan nasi bungkus berdua dalam diam, diiringi suara tetes air dari atap seng yang bocor. Di layar TV tabung kecil milik tetangga yang suaranya terdengar sampai ke kamar mereka, berita infotainment menayangkan sosok Indira yang sedang tersenyum bahagia di acara pembukaan butiknya. Damar dan Bu Widya hanya bisa menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca, menelan ludah pahit penyesalan yang terlambat. Sobat Dira Story, kisah Indira mengajarkan kita satu hal penting. Gengsi tidak akan pernah membuatmu kenyang, tapi rasa syukur dan kerja keraslah yang akan membuat hidupmu tenang. Jangan pernah memaksakan gaya hidup di atas penderitaan orang lain, apalagi orang yang tulus mencintaimu. Karena saat topeng kemewahanmu terbuka, dan roda nasib berputar, tak ada satupun barang branded palsu itu yang bisa menyelamatkanmu dari kehancuran. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Menurut kalian, pantaskah Damar dan ibunya mendapat hukuman sosial seberat itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dira Story agar kalian tidak ketinggalan drama-drama kehidupan selanjutnya yang lebih seru dan penuh pelajaran berharga. Sampai jumpa di cerita berikutnya.